Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Ibadah umum Swarigel setiap hari Minggu pukul 5 sore di YouTube channel Swarigel. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Lakukanlah perkara besar bersama Yesus, karena bersama Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Haleluya. Mungkin saya minta yang duduk di belakang, kita mau penuhi dulu nih kursi yang ada di depan. Dengan penuh sukacita kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Berikan senyum kanan kiri kita, katakan aku mengasihi engkau, berikan salam. Haleluya. Jumat kemarin saya bagikan ke Soar Prayer ya. Waktu kita worship night, saya menyampaikan bahwa senyum itu adalah hal yang kecil, tetapi manfaatnya banyak. Bukan hanya banyak, tetapi apa Aldi? Mana Aldi? Kak Aldi bilang banyak. Bukan hanya banyak Bu, tapi banyak. Karena ketika kita senyum, mungkin hal yang sepele. Ketika kita senyum, ada aura positif yang keluar. Kalau ada aura positif yang keluar, ada sukacita dalam hati kita. Ketika ada sukacita, kita percaya ada iman, pengharapan, kasih. Kita percaya Tuhan kita Allah yang setia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami mau memulai ibadah pada sore hari ini. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Baik jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat streaming, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas penuh Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, ada kuasa-Mu yang bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Percaya dengan penuh iman bahwa hari ini, sore ini, Tuhan hadir untuk melawat setiap anak-anak Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian. Katakan dalam hati kita dengan penuh ucapan syukur. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Katakan dengan penuh ucapan syukur. Ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
sujud dan berterima kasih. Salibmu, katakan dengan iman, kedua tanganmu, Anda bersyukur di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan begitu mengasihi dalam hidup kita. Dia selalu menyertai di sepanjang jalan hidup kita. Badai apapun yang kita hadapi, Tuhan kita tetap Allah kita yang setia. Yes, haleluya. Katakan sekali lagi, terpujilah. Yes, kami mau tetap bersyukur di hadapan-Mu. Di atas pujian dari dalam lubuk hatiku. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Setiap tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini Tuhan, tanda penyerahan penuh di hadapan-Mu, tanda ucapan syukur betapa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sujud dan berterima kasih. Dan hati kami mau katakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, akan kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kami bersyukur. Haleluya. Ini kerinduan kami untuk tetap mengenal-Mu, diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ketika kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang bekerja, yang lemah dikuatkan. Haleluya.
hari ini kami mau Tuhan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang siap untuk lebih lagi bersorak-sorak memuji Allah kita yang hebat. Bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Saya ajak pada sore hari ini kita mau bersama-sama mendeklarasikan firman Tuhan, ya, tema dari gereja kita di Sefanya 3 ayat 17. Dengan kompak ya, bersama-sama hitungan ketiga kita mau belajar terus perkatakan firman ini, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu ada di tengah-tengah kita. Tampil sebagai apa, saudara? Pahlawan, karena kita adalah umat pemenang. Dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama untuk mendeklarasikan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Dia bergembira atasmu dengan bersukacita. Dia akan tinggal dalam kasih-Nya. Dia akan bersorak-sorai karenamu dengan sorak kegembiraan. Amin. Yes. Haleluya. Jemaat Tuhan yang bersukacita, kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Yes. Amin. Kita percaya Tuhan Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yes. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Dari awal kita pujikan pujian ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Sebagai pahlawan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Umat Tuhan yang bersukacita, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita percaya kita memiliki Allah yang hebat. Amin. Yang percaya bahwa kita adalah umat pemenang. Bersama-sama katakan amin. Yes. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah
Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, satu negara di tengah kita. Katakan, Sang Tuhan Allah di tengah kita, Sang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, dan sore hari ini kita menyembah Allah kita yang benar. Amin, amin, haleluya. Yes. Sama-sama katakan, turun batu kita. Engkau Tuhan yang benar. Mari umat yang bersukacita, katakan haleluya. Kau gunung batuku dan Kades, kota bentengku, akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan dengan iman, mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, Dia Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Janji-Nya tidak akan pernah berubah. Omega, awal dan akhir. Semari dengan lebih lagi kita akan pujian ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Katakan, Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya bahwa setiap janji firman-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah gagal. Engkau selalu setia menyertai di perjalanan hidup kami. Mungkin saat ini kita tetap terus bersyukur bahwa kita boleh beribadah. Kita bersyukur kita masih bisa berdoa. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau pada saat ini kita bergumul, kita sedang berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk suami kita, kita berdoa untuk istri kita, kita berdoa untuk anak kita. Mungkin kita bergumul, yang sedang sakit kita berdoa, Tuhan turun tangan untuk menyembuhkan kita. Percaya walaupun kita belum pernah melihat jalan Tuhan terbuka di hadapan kita, tetap terus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin saudaraku. Mari pujian ini kita mau nyanyikan dengan penuh iman bahwa Dia Allah kita tidak pernah gagal untuk selalu menolong setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Hanya singer yang akan menyanyikan pujian ini. Biar ku mengerti jalanmu tak bisa kulihat, ku tetap setia akan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan. Pegang setiap janji Tuhan. Janji Tuhan itu setia, Dia tidak pernah gagal. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terikat di bumi itu terikat di surga. Kalau pada malam hari ini, sore ini, kita berdoa, Tuhan pulihkan keluarga kita. Percaya, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah gagal. Kalau kita akan mengalami suatu kegagalan, kita mau bangkit lagi, karena kita punya Allah yang tidak pernah gagal. Kalau engkau merindukan sebuah keturunan, percaya dengan penuh iman, terus katakan, terus serukan, terus doakan. Tuhan akan memberikan apa yang kau butuhkan, apa yang kau rindukan, apa yang kau perlukan. Dia Allah
tidak pernah gagal. Imani pujian ini keluar dari mulut kita. Janji setia Tuhan itu tidak pernah gagal. Yes, bersama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Saya ajak kita semua menyanyi. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Amin, Tuhan, amin. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Hanya jemaat Tuhan yang akan pujikan pujian ini dengan lembut. Tuhan tak pernah naikkan pujian ini dengan penuh iman, dengan penuh kerinduan. Bawa kerinduanmu, bawa doamu di hadapan Tuhan. Engkau yang terlebih tahu, Engkau yang terlebih tahu. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan Dia akan buka jalan. Dia akan buka jalan. Pintu berkat terbuka, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Katakan, untuk selamanya. Imanku berkata. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Yes, Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang pernah tidak pernah gagal, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, Bapa. Engkau memulihkan setiap kami, Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, menghampiri kami pribadi lepas pribadi, Tuhan.
Hampiri kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus atas kami, bekerjalah Roh Kudus mengurapi kami Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus melanda setiap kami Tuhan. Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami, pergumulan kami, kerinduan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada di sana dan Engkau menyediakan jawaban yang luar biasa atas cara kerja Tuhan yang luar biasa atas kehidupan setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami sebentar lagi ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan malam hari ini. Siapkan hati kami, siapkan setiap kami, supaya kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang membangun, menguatkan, membentuk hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu dimanapun berada boleh mendapatkan berkat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Dan Dia nyatakan kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Amin. 3 tahun kita sudah mengalami, hampir ya kurang lebih 3 tahun, masa-masa yang memang sulit Bapak Ibu. Masa-masa yang memang sangat berat, yang itu membuat kita kadang-kadang kehilangan yang namanya sukacita dalam hidup kita. Tahun ini adalah tahun sukacita. Tuhan senantiasa ingatkan terus pekerjaannya atas kehidupan kita, supaya kita tidak kehilangan apa itu yang namanya sukacita. Dunia boleh membuat kita sedih, dunia boleh membuat kita murung, dunia boleh membuat kita tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi campur tangan Tuhan sampai hari ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup bagi kita semua. Amin. Kita masih bisa hidup bernafas. Kita bisa memuji Tuhan ada di tempat ini. Semua karya Tuhan. Kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Sukacita kita penuh di dalam Dia. Itu yang membuat kita bergelora. Fokus kita, kehadirannya itu membangun kita. Kehadirannya itu membentuk kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jemaat Swarigel, alami Kristus dalam kehidupan setiap kita. Tema malam hari ini, Joyful with Jesus. Sukacita bersama Tuhan, di dalam Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita buka dulu di ayat yang pertama. Kita baca Nehemia 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berfokus kepada Tuhan, ketika kita mengalami yang namanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itulah yang menjadi pertumbuhan iman kita, itulah yang menjadi kehidupan kita yang sebenarnya dan yang semestinya. Kenapa saya katakan yang sebenarnya dan semestinya? Sejak kita diciptakan, itu sudah kita harus bersukacita. Tidak ada kesedihan, tidak ada kelemahan apapun. Dan ketika Tuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
yang dimana iblis bekerja begitu rupa atas kita, yang membuat kita tergoncang kehidupan kita oleh karena dosa, Tuhan Yesus juga tidak meninggalkan kita. Kehadirannya mengubahkan kita, menguatkan kita, dan di dalamnya diperintahkan untuk kita bersuka cita dan berfokus kepada Dia. Nah, kadang-kadang kita kehilangan fokus, Bapak Ibu, ya, berpusat kepada Kristus. Pusat kita, sumber sukacita kita lupakan, kita tinggalkan. Bapak Ibu tahu, berpusat itu artinya center. Pikiran kita center kepada Yesus, bukan yang lain. Ya, seperti kalau bisnis, Bapak Ibu. Ketika kita bisnis, misalkan apa ya, waralaba gitu, atau franchise. Kita pegang sebuah perusahaan franchise. Tentunya ada pusat, kantor pusatnya, di mana di sana kita akan dididik, ditraining, dibangun, punya standar yang sama. Ketika saya ambil sebuah franchise satu perusahaan, tentunya saya beserta mungkin calon karyawan yang akan saya pakai di training di pusat itu sampai kita siap, ya, bukan hanya saya dan karyawan saya yang di training, Bapak Ibu. Tempatnya, mebelnya, semuanya standar, semua sama. Dari pusat sudah ditentukan sama. Misalkan satu waralaba warnanya biru, merah, semua dekornya atau desainnya itu biru merah semua. Tidak ada yang lain. Karena satu pusat, satu bentukan, satu tujuan. Itu dalam bisnis yang kita jalani yang namanya bisnis waralaba atau franchise. Berpusat supaya apa, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ngincipi, ya, Bapak Ibu mungkin makan dari salah satu produk dari yang namanya franchise si A gitu ya. Ibu makan di sana. Mungkin rasanya akan sama ketika Ibu di Semarang atau di luar kota. Semuanya akan sama. Tidak ada yang bilang di sana kasinen atau kurang asin gitu, tidak ada ya Bapak Ibu. Karena satu resep, satu bahan yang terpilih yang untuk bisa disajikan buat kita semua. Amin. Itu sama dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah pusat kehidupan kita. Dia sumber dari kehidupan kita. Makanya kita dibangun sama, punya kemenangan yang sama, punya kekuatan yang sama, punya kehebatan yang sama. Karena satu pusat, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami malam hari ini. Ketika kita berpusat kepada Dia, sumber sukacita, harusnya kita itu kuat. Yang namanya sukacita, yang dunia katakan, orang kalau sukacita itu tentunya tidak kekurangan apa-apa, ya. Mau beli apa bisa, tidak pernah merasakan kesulitan hidup, semuanya nyaman, apapun ada. Itu orang dunia berkata bahwa itu sukacita. Tetapi itu sementara, Bapak Ibu. Itu tidak kekal. Ada kalanya, ingat Bapak Ibu, kita bisa ada di atas dan kita bisa ada di bawah. Proses Tuhan membangun sirkulasi, siklus kehidupan kita. Dia selalu ada untuk membangun kita. Dan yang namanya sukacita sejati bukan dikatakan bahwa kita punya uang atau kita punya apapun yang menjadikan kita sukacita. Nah, ketika kita itu tidak ada, apakah kita masih bisa bersukacita? Apakah kita bersedih atau bahkan kita berdiam diri dan mengurung diri, merenungi nasib gitu ya? Kalau saya katakan, kita lupa bahwa kekuatan kita sebenarnya, sukacita sejati kita adalah apa, Bapak Ibu? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin kita alami. Saya beberapa hari ini, beberapa minggu kemarin, banyak yang bercerita tentang bagaimana beratnya hidup ini, bagaimana beratnya pergumulan hidup ini. Dan ini membuat saya tergerak untuk memberitakan tentang Kristus yang sebenarnya, memberitakan tentang kasih Allah yang sebenarnya buat kita semua. Banyak anak-anak Tuhan yang diombang-ambingkan, digoncangkan dengan apa yang ada di depan kita, yang membuat dia sampai kehilangan arah dan dia tidak memiliki sumber sukacita yang sejati. Ketika dulu kamu kok bisa enak, kok bisa senang, bisa senyum, bisa tegap.
Tetapi kenapa kamu seperti orang yang kalah? Tentara yang kalah, yang merunduk, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya power. Aku kehilangan Pak Edi, aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan pendapatan. Dan bahkan yang runyam lagi Pak Edi, istriku marah-marah dan mengancam untuk meninggalkan aku karena sudah tidak kuat ekonomi rumah tangga ini. Bapak Ibu kalau dengar seperti itu, apa yang bisa Bapak Ibu bayangkan? Sebuah keadaan yang sangat luar biasa pelik, yang tidak bisa terkendali seolah-olah begitu. Tetapi saya berkata sama beliaunya begini, Tuhan Yesus sumber dari sukacita kita. Dimanapun engkau, di titik manapun engkau berada, engkau ingat ketika awal penciptaan dan sampai dia mati di atas kayu salib, dia tidak pernah meninggalkan kita begitu saja Bapak Ibu. Ketika dia kembali ke surga, dia memikirkan kita. Dia menaruh Roh Kudusnya untuk apa tuh Bapak Ibu? Untuk mengawal kita, untuk menyertai kita, untuk memberi kesegaran, kekuatan. Gak mudahnya Tuhan Yesus untuk meninggalkan kita, karena itu dia harus lakukan untuk membayar kita yang seharusnya kita ada di sana. Tetapi masakan kita tidak bisa menilai arti sebuah pengorbanan dengan rasa syukur dan sukacita dibandingkan dengan keadaan kita yang lemah, yang loyo, yang terpuruk, yang hancur. Jemaatku yang terkasih, jemaat Swarigel, kekuatan kita bukan semata-mata apa yang kita ada saat ini. Itu bukan kekuatan kita Bapak Ibu. Itu bukan kekuatan dan kemampuan kita ketika kita memiliki apa yang ada di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tetapi yang penting Bapak Ibu, sumber sukacita kita adalah Kristus sendiri. Di mana firman-Nya berkata, kirimkan sebagian pada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Ini firman yang menggerakkan kita, yang terus kita maju. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sudahkah kita sempat, saya katakan sempat ya, sempat berpikir. Coba Bapak Ibu bayangkan, sempat berpikir, Tuhan, kala mana Engkau tidak ada bersama dengan aku. Mungkin kalau orang yang tidak paham bisa berpikir, oh sering Tuhan, sering Engkau tidak ada bersama dengan aku. Tetapi ketika Bapak Ibu paham, tidak ada celah sedikit pun untuk Tuhan tidak bersama dengan kita. Tidak ada celah sedikit pun untuk dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Saya sampai malam hari ini menyadari bagaimana ketika saya berdiri atau berada dimanapun, Tuhan ada bersama-sama dengan saya, dan itu bukti perlindungannya, dan itu ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Saya disertai Tuhan, diselamatkan berbagai persoalan, dan jatuhnya, ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap persoalan saya, ujungnya apa Bapak Ibu? Bukan saya yang senang. Saya memang senang Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, saya mendapat kemudahan. Terima kasih Tuhan, saya mendapat pertolongan. Tetapi yang penting bagi saya bisa menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa untuk mengerjakan keselamatan, apa istilahnya tuh, penyertaannya buat kita semua. Amin. Jangan pernah patah semangat untuk kita berjalan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Hari ini, besok bukan hari yang lebih mudah lagi. Saya bukan menakuti atau bukan membuat kecil hati, tetapi itu yang terjadi. Beberapa tahun yang lalu setiap hari kita melihat bagaimana besok lebih berat lagi, besok lebih berat lagi. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, berat enggak? Saya mau tanya, besok lebih berat lagi, kita bayangin besok mau ngapain. Kenyataannya berat enggak Bapak Ibu? Kenyataannya kita bisa lewati, tentunya bersama Tuhan. Amin. Saya tanya di sini siapa ya yang menjadi Bu Andi ya? Ya, Bu Andi. Saya mau tanya sama Bu Andi. Penyertaan Tuhan itu nyata enggak dalam hidup Bu Andi? Terbukti enggak Bu?
Kenapa Bu Andi kok bilang terbukti sampai? Ya, amin. Selaras, sehati. Apa yang diinginkan Bu Andi? Bu Andi sering kalau kadang-kadang share di Facebook gitu ya, Bu Andi pernah suatu ketika Bu Andi nangis. Saya lihat sendiri betapa hati yang berbeban itu disampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan jawab itu, Bapak Ibu. Dan itu buat kita semua juga. Bangsa Israel 400 tahun dalam penindasan. Bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. 400 tahun dalam penindasan, tidak punya hak apa-apa, ditindas, dihabisin itu hak-haknya. 400 tahun, kalau 4 tahun kita masih bisa mikir, 4 tahun tak betah-betah ke. 400 tahun dia mengerang, dia menjerit, dia teriak, Tuhan kapan ini berakhir, Tuhan kapan ini berlalu. Tapi tiba saatnya Tuhan pulihkan Sion, pulihkan Israel. Ketika malam hari ini ada di antara kita yang berteriak, Tuhan kapan aku bisa selesai masalahku? Tuhan kapan aku bisa menikmati kehidupan yang indah? Seolah-olah begitu. Tapi percaya Bapak Ibu, hari ini hari yang indah bagi kita semua. Waktu yang indah buat jemaat Swarigel hari ini. Jangan lihat yang lain Bapak Ibu. Coba kita merenung, kita bisa hidup, makan, berpakaian, sehat. Lihat anak, lihat suami. Kehadiran Tuhan itu penting. Saya sebagai suami, kepala keluarga, dinanti-nantikan kehadiran saya oleh siapa? Oleh keluarga saya. Kehadirannya itu mengubahkan keluarga. Saya mengubahkan seisi rumah saya. Saya memimpin istri saya, anak-anak saya. Dibawa ke dalam rumah Tuhan, takut akan Tuhan, melayani bersama-sama. Itu kerinduan setiap kami Bapak Ibu. Keluarga pulih, keluarga utuh. Kehadiran saya dinanti-nanti. Saya menanti-nantikan kehadiran istri saya juga. Kalau saya pergi sendirian seperti orang linglung Bapak Ibu. Tapi kalau sama istri, wah cek enak. Ada yang ngomongin, ada yang ngarahin gitu ya. Kalau saya enggak ada istri itu Bapak Ibu, ya ini saya ya, karakter saya. Saya tuh nggak bisa kalau pingin apa gitu, itu pakai apa enggak, saya yang penting aduh ini api ya, barangnya bagus ya. Itu saya mesti pengen segera membeli gitu ya. Terutama misalkan hobi saya, misalkan burung gitu ya, burung perkutut gitu ya. Saya lihat perkutut gitu, mas pinginnya, waduh aku pengen membeli. Tapi saya nggak lihat bahwa kandang saya sudah penuh. Tempat rumah saya gantungannya sudah ada gantungan lagi. Tapi rasa itu tetap muncul terus. Tapi istri bilang, yang mau digantungin di mana? Apa burung itu mau ditaruh kamar kita? Itu sindiran yang luar biasa ya Bu. Perkutut ditaruh di kamar gitu ya. Tapi saya enggak, saya cuma pengen. Tapi kita semua mengalami yang namanya kasih. Kehadiran Kristus itu penting buat kita semua. Kehadiran kita dinanti-nantikan oleh suami kita. Kehadiran kita dinanti-nantikan oleh istri kita. Kehadiran kita dinanti-nantikan oleh anak-anak kita. Amin. Tapi saya lihat banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya tidak menghargai yang namanya arti kehadiran Bapak Ibu. Dia tidak menghargai yang namanya kehadiran Allah dalam hidupnya. Substansi Allah dalam hidupnya yang membangun kita. Dia lupakan, dia singkirkan. Dia abaikan jamahannya, dia abaikan sentuhan tangannya. Dia abaikan terbukanya peluang atas kita. Tangannya terbuka lebar buat kita. Dia abaikan semua. Dia angkat kekuatan yang ada di dalam hidupnya. Kita ada batasnya Bapak Ibu. Kita ada waktunya. Kita ada masanya. Saya ngomong sama anak saya Bapak Ibu, papi ada masanya. Papi ada umurnya. Papi bisa mencukupi keluarga semampu papi, sekuat seusia papi bisa. Tetapi saya ada batasnya. Mengerti Bapak Ibu? Kita orang-orang yang memiliki batas waktu
yang kadang-kadang kita tidak berpikir, kita tidak menggunakan kehidupan ini dengan sukacita syukur kepada Tuhan. Tetapi batasan waktu itu hilang. Kita bisa menguasai segalanya, lupa kalau kita bisa berhenti di titik kita harus berhenti dan kita tidak bisa apa-apa lagi. Ada sebuah cerita yang membuat hati saya nangis, Bapak Ibu. Suaminya luar biasa, pekerja keras, bertanggung jawab, mengasihi keluarga, sayang istri, anak, sayang semuanya. Dia sampai berbangga, sempat kehilangan yang namanya ucapan syukur, berbangga pada keadaan yang luar biasa. Tuhan memberikan semuanya bagi dia semua. Suatu ketika Bapak Ibu, malam hari tidak apa-apa, malam hari sehat, besok pagi bangun tidak bisa apa-apa. Tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak. Dia manggil-manggil istrinya, manggil namanya sudah nggak bisa, cuma karena istrinya di sebelahnya nggak mudeng, dipikir apa ini manggil siapa. Ternyata Bapak Ibu tahu, orang ini bapak ini terkapar kena stroke, nggak bisa apa-apa. Kepalanya nengok istrinya aja ini sampai nggak bisa, Bapak Ibu. Dan suatu ketika itu istrinya lihat kok ada yang mencurigakan, dilihat loh, suamiku kenapa? Terus pah, nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Matanya cuma pelirik. Bapak Ibu tahu, dia hanya bisa satu yang dilakukan. Bapak ini cuma netesin air mata. Isinya lihat air mata dilewer, nggak bisa ngomong, lumpuh total. Malam nonton TV bareng makan bersama. Pagi-pagi nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Dia langsung panggil dokter, masuk rumah sakit, masuk ICU 1 minggu. Dan dokter berkata butuh terapi, butuh pemulihan. Dan ketika dia sudah mulai bisa ngomong, 1 bulan, 2 bulan dirawat, dibawa pulang, istrinya merawat, di kursi roda. Dia punya toko, ya puji Tuhannya istrinya terlibat dalam usaha itu. Jadi waktu suaminya sakit, istrinya bisa menguasai usahanya itu. Dia bilang, "Pak, tidak usah Bapak berpikir tentang kehidupan kita." Istrinya orang yang kuat, Bapak Ibu. Ini kesaksian nyata sampai hari ini orangnya masih ada. Istrinya bilang, "Pak, tidak usah khawatir, aku ada di sampingmu. Dan yang penting lagi, Tuhan ada bersama dengan engkau." Ketika istrinya mengulang-ulang kata-kata itu, Bapak Ibu, kesembuhan demi kesembuhan, semangat, sukacita itu yang menyembuhkan. Karena kekuatan sukacita itu bukan sembarangan, Bapak Ibu. Ketika kita bersukacita dalam Tuhan, tantangan hidup itu bisa kita lewati. Persoalan hidup itu bisa kita terobos. Tapi kalau kita kehilangan sukacita, yang muncul di depan kita apa? Mengasihani diri, penyesalan, ketidakmampuan, keterbatasan diri. Itu yang selalu ada di dalam gambaran kita, di dalam hadapan kita, Bapak Ibu. Tetapi sukacita bisa menguasai keadaan kita, karena kemenangan bersama Kristus ada di dalam sukacita Dia. Dia yang berkata, "Aku ini pahlawan, aku ini berdiri di depanmu untuk membela kamu." Amin. Aku akan lihat umatnya bergirang karena aku. Aku yang menyediakan itu semua, bukan kita. Sukacita yang kita ciptakan hari ini bisa sukacita, besok kita bisa nangis, Bapak Ibu. Saya pernah ketemu orang bisa aneh-aneh. Hari ini saya punya orang aneh-aneh, maksudnya gini Bapak Ibu, saya hubungan orang cukup luas karena saya melayani di pekerjaan. Hari ini dia bisa senyum sama saya, besok dia bisa marah-marahin saya, Bapak Ibu. Padahal saya bukan yang salah, bukan ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Tetapi karena dia punya sukacita yang hilang, mungkin dia ribut sama istrinya, saya datang kena damprat, kena efeknya. Dan kemudian akhirnya dia, "Waduh Pak Edi, saya minta maaf, saya maksudnya," akhirnya cerita bahwa dia sedang tengkar gini. Itu yang dialami setiap orang yang kehilangan arti dan makna Kristus yang sebenarnya. Swarigel, kita di sini ada beberapa generasi. Ada yang usianya sudah senior,
Tante Lukito, Tante Giok, Bu Har, ya, Tante Yu, semua orang-orang senior, Bu Hartanto, Bu Ambi, ya mungkin semua ya, mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu. Semua kaum senior di sini, generasi senior itu berkesinambungan, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana orang-orang senior setia kepada Tuhan. Tidak ada yang nganter Gojek, tidak ada yang bisa handphone. Kemarin saya tanya sama Bu Maria, adakah ibu kesulitan untuk bisa ikut online? Karena Suar Family itu hybrid, bisa di lokasi, bisa onsite, kita sediakan juga online. Saya tanya sama Bu Maria kesulitan enggak? Saya rindu Bapak Ibu yang enggak bisa hadir di onsite karena jauh tempatnya. Kita enggak mungkin jemputin satu-satu Bapak Ibu. Kadang-kadang waktunya habis. Kita jemput sini, kalau enggak satu wilayah kita pencar-pencar gitu habis waktunya. Sampai di tempat sudah jam 7 lebih bahkan setengah 8. Tetapi kita sediain fasilitas kaum senior bisa ikut Suar Family lewat online. Ada antusias. Anak-anak muda juga sama. Punya, waduh ini teknologi ini luar biasa. Pakai ketika youth juga sama. Bisa juga memasukkan ke youth juga. Hybrid juga. Ada anak muda yang mungkin tidak bisa hadir, mungkin sedang sakit, sedang apa. Bisa ikut youth. Bisa ikut. Bukan berarti youth, online itu mengenakan kita. Bapak Ibu tahu, antusias dalam Kristus bukan berarti kita dalam zona-zona nyaman untuk kita tidak bergerak. Tuhan Yesus ngerti hati kita Bapak Ibu. Cek hati kita. Kita mau enak-enakan. Makanya kalau online ada yang nggak open cam kan. Mungkin tinggal masak gitu ya. Kemarin Pak J sampai Suar Family. Halo. Mungkin ada yang masak. Ada yang mungkin ketiduran. Mungkin gitu ya. Atau mungkin bahkan ini handphonenya nyala. Orangnya makan di luar mie Jowo gitu ya. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Hati kita, cek hati kita. Biarpun online, saya tuh tidak mungkin maksa Bapak Ibu. Ayo semua open cam yuk. Supaya bisa kelihatan semua. Idealnya begitu Bapak Ibu. Open cam. Kita bisa tatap muka. Tapi satu hal lagi Bapak Ibu, saya selalu ingatkan. Berhubungan dengan kuota. Katanya kalau open cam kuotanya cepat habis, katanya begitu. Boros. Betul ya Pak Andrea? Open cam itu pengaruh di kuota ya Pak Andrea? Pengaruh enggak Pak Rino? Pengaruh ya? Nah, kita itu coba memikirkan tentang kuota. Ya udah, enggak usah open cam supaya hemat kuotanya. Enggak masalah. Tapi Bapak Ibu, saya berharap dengan tidak adanya kok tidak open cam pun, rasakan kita di hadapan Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Kita menyambut Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sepelekan kita piye? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tinggal masak sama Tuhan, apa tinggal apalah. Kita nggak diurusi Tuhan, mungkin tidak mungkin masak ya Bu Lucia. Wah Tuhan, kamu ngomong apa nggak tak dengerin lah. Tuhan fokus pada kita Bapak Ibu. Esensi kehadirannya itu yang penting. Ya. Jadi gelora penyambut Kristus itu harus ada di Jemaat Suar Eagle. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Di situ ada pertobatan. Di situ ada pertumbuhan. Tidak mungkin kebangunan rohani itu jadi atas gerejanya tanpa firman Tuhan. Tidak mungkin terobosan itu jadi atas hidup kita tanpa firman Tuhan. Ingat-ingat Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa berubah tanpa firman Tuhan. Coba saya mau lihat, andalkan kekuatanmu, saya mau lihat. Saya mau pal, kalau orang ngomong tak pal kamu. Kamu bisa berjalan dengan kekuatanmu sampai di mana tanpa Kristus. Tanpa firman saya mau lihat kamu berhenti sampai di mana. 10 kilo, 50 kilo, 50 tahun, berapa?
Tapi akan berbeda ketika kita di dalam Tuhan. Jalan kita beda, cara Tuhan beda menyelesaikannya. Penyertaannya atas kita berbeda dengan kekuatan kita. Dan itu sifatnya kekal selama-lamanya. Bukan hanya untuk di dunia ini kita bisa lewat, tetapi di waktu, ruang waktu yang tidak ada batasnya, itu yang penting. Tidak ada batasan waktu lagi, kita selama-lamanya. Keputusan yang salah bisa fatal. Kita bisa nangis tidak henti dan itu tidak bisa berubah, Bapak Ibu, tidak bisa. Keputusan yang salah itu menentukan di depan kita mau di mana. Amin. Putuskan hari ini Kristus menjadi bagian utama dalam hidup kita. Kristus center dalam hidup kita. Kristus sumber sukacita. Di dalam sukacita ada kemenangan. Besok menghadapi proyek yang macet, sukacita hadapi, selesai itu dengan cara Tuhan. Amin. Besok ada yang tidak mendapat pekerjaan, terkena PHK, sukacita sambut, dapat pekerjaan baru lebih baik dari yang kemarin. Cara Tuhan berbeda, Bapak Ibu. Banyak kesaksian terakhir ya, orang yang dipecat, orang yang diberhentikan di pekerjaan nangis-nangis. Dia nggak ngerti, Bapak Ibu. Sekarang dia jadi miliarder. Dulu dia OB. Ya ini teman istri saya ini. Bapak Ibu, dia dulu OB, office boy. Di kantor isinya pesuruh-pesuruh gitu. Terus dia akhirnya sempat keluar di pekerjaan. Frustasi, bahkan mau bunuh diri mau bunuh diri ini bapak ini. Tetapi Bapak Ibu tahu, Tuhan jamah lewat orang-orang yang mengasihi dia. Tangannya terulur, Tuhan ulurkan tangannya, menyelamatkan dia. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang dia bangkit, berdiri, sukses. Bahkan bisa menyamai bosnya yang dulu dia bekerja. Amin. Dia kalau kesaksian sama saya, aku disek meh bunuh diri, aku jedok-jedoknya une tembok juga, aku meh bunuh diri mengakhiri hidupku. Aku ndak bisa nguripi anak bojoku. Tetapi sekarang dia wah luar biasa, Bapak Ibu. Tapi siapa yang tahu dia melewati padang gurun di mana harus dipecat, diberhentikan, ndak bisa makan. Tetapi ada campur tangan Tuhan untuk mengubahkan kita. Makanya Bapak Ibu jangan putus asa. Hari ini kita gimana, besok gimana kita nggak tahu. Karya Tuhan itu luas, seluas-luasnya buat kita semua. Amin. Jangan berhenti di hari ini, tetapi Tuhan janjikan terus hari-hari masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Fokus kepada Tuhan. Bawa Tuhan masuk dalam hidupmu, dalam keluargamu. Yakinlah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, terapkan ini. Sungguh-sungguh panggil Yesus masuk dalam hidupmu, keluargamu. Kita akan melihat perubahan yang luar biasa yang dirasakan. Anak-anak dipulihkan, hormat pada orang tua. Dulu anaknya kalau diomongin banggel, ngeyel, lihat campur tangan Tuhan. Ketika ada firman, ada kuasa, anak-anak muda itu akan hormat kepada orang tua. Ketika ada kuasa Allah yang memenuhi keluarga-keluarga, istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, terjalin hubungan yang luar biasa. Ada apa? Firman. Amin. Ya, malam hari ini kita ada perjamuan kudus. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita lihat salib ya, di sana Kristus sudah lakukan bagiannya bagi kita. Kristus sudah lakukan bagiannya utuh buat kita semua. Masakan kita masih menyandang ego kita untuk kita tidak mengakui, tidak mau mengakui pengorbanannya yang seperti itu atas kita. Syukurilah apa yang kita terima malam hari ini. Antusias, bertumbuh. Tuhan ngerti kesedihan kita. Tuhan ngerti tetesan air mata kita. Mungkin baru-baru ini ada yang terhilang, ditinggalkan orang-orang yang dikasih. Kaget, sekarang sudah tidak ada teman lagi, sudah tidak ada pasangan lagi. Tetapi Bapak Ibu percaya, saya juga kehilangan beberapa waktu yang lalu tante saya, ponakan saya masih muda, habis tur senang-senang di luar negeri, pulang malah meninggal Bapak Ibu. Suaminya kaget-kaget, suaminya
sedih, wajar. Kemarin ada, sekarang nggak ada. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, yang menguatkan mereka semua, mereka anak-anak Tuhan, yang mengerti janji Tuhan, keluarga yang mengalami Tuhan. Dia sedih, dia balikkan kesedihan itu melihat rencana Tuhan. Dia sedih, dia memahami proses hidupnya berjalan bersama Tuhan. Dan tante dan ponakan saya itu terpautnya cuman sekitar waktu meninggal itu 1 minggu kalau nggak salah. Jadi tante saya dulu, baru ponakan saya. Semua keluarga besar juga kaget. Ya Devi ya, yang di itu tante dan yang di Madiun itu selang sekitar 10 hari. Kami semua kaget juga. Tapi yang penting Bapak Ibu, di setiap peristiwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hitung kok tes air mata kita. Dia ngerti. Rontok rambut kita, dia tahu. Bila perlu kita setiap pagi nyembah, nangis. Saya kalau doa sampai nangis Bapak Ibu. Saya nangis, Tuhan, kesempatan demi kesempatan Kau berikan hari ini, besok. Kau berikan waktu, ruang waktu untuk kami bisa bertemu dengan jemaat Tuhan, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan atau owner-owner yang kita layani. Itu kesempatan Bapak Ibu. Bisa hilang, bisa nggak ada sewaktu-waktu, bisa berhenti sewaktu-waktu. Kita nggak ngerti Bapak Ibu. Kita bisa berhenti sewaktu-waktu Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan tadi, kita punya ruang batas waktu dan kita tidak bisa seenaknya memanipulasi kehidupan yang Tuhan beri. Itu ada hitungannya di dalam Dia. Ada wacana yang Tuhan berikan atas kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan untuk, sudah terima roti dan anggur. Ada yang belum terima, Bapak Ibu ada yang belum terima bisa minta sama Asher. Ada yang belum terima mungkin? Yang ditukar, yang ini rotinya pecah. Hidupku adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan yang sejati bagi Dia. Pujian dan syukurku kurang padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Karena kekuatan
hidupku adalah penyembahan. Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita lakukan lagu ini dari awal. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan roti kita. Roti di atas tangan kita. Kita angkat roti ini. Pada suatu malam,
Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan makan malam. Dan sesudah makan, dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang terkasih, dia lakukan, berikan kasih yang tak bersyarat itu atas kita semua. Dia relakan nyawanya untuk menggantikan kita yang seharusnya kita dicambuk, disiksa, dihina, diludahi. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada kita, dia gantikan itu semua agar kita selamat, agar kita menang, agar kita sembuh, agar kita pulih. Dia ingin kita bangkit. Dia ingin kita hidup dalam sukacita. Karena Yesus adalah sumber sukacita bagi kita. Bapak Ibu, pandang tubuhnya, pandang pengorbanannya, hormati dia. Mengucap syukurlah dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kita angkat cawan di atas tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Darahnya tercurah bagi kita. Darahnya membebaskan kita. Darahnya melepaskan kita dari segala kutuk-kutuk yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi manusia yang bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala beban-beban hidup ini dimenangkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Engkau yang mengangkat kami lebih tinggi lagi. Engkau promosikan hidup kami, sehingga kami senantiasa mengalami kehidupan yang terus naik soar terus. Itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kehidupan yang membumbung tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hati kita. Darahnya mengubahkan hidup kita. Bersyukurlah dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu
matamu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Ya Tuhan, Ku tahu dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, hidupku berharga di mata-Mu. Hidup kami adalah penyembahan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terkhusus kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami diteguhkan Tuhan. Firman-Mu meneguhkan hati kami malam hari ini. Bahwa Engkaulah Allah kami, sumber sukacita itu. Selalu menyertai di setiap langkah kami. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran akan hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Karena kami berjalan bersama-Mu. Karena Engkau Allah kami Immanuel Tuhan. Engkau selalu menyertai di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap Tuhan, Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami. Dan kami mau berikan Tuhan seluruh hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika kami berserah, kami boleh melihat jalan-Mu terbuka di depan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan firman-Mu, akan memberikan persembahan. Berkati Tuhan, berkati kami semua. Dan kami terkhusus pada malam hari ini sebelum kami memberikan persembahan, kami ajak Tuhan, kami dan seluruh jemaat bersehati sepakat untuk melepas berkat. Untuk Pastor Eddie Lawson, berkati hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat dari tempat maha tinggi turun atas kehidupannya. Engkau akan berkati pelayanannya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Semakin hari semakin heran di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati dan setiap pergumulan dan kerinduannya untuk membawa Tuhan jemaat Suara Eagle mencapai apa yang menjadi destiny kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati. Untuk kami boleh jadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang diselamatkan ketika keluarga ini hadir dimanapun berada. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Heni Bapa, terus Tuhan dengan kesetiaannya untuk mengiring Engkau, mengikut Engkau. Berkati pekerjaannya, berkati Tuhan pelayanannya. Semakin hari Tuhan Engkau pakai untuk membawa berkat, untuk membawa setiap keluarga demi keluarga mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan keempat anaknya. Kami berdoa untuk Stanley, Stephen, Grace, Tuhan, Stellen. Berkati anak-anak-Mu ini Bapa. Anak-anak-Mu ini adalah anak-anak panah yang sudah Engkau persempat, Engkau persiapkan Tuhan. Engkau tempatkan Tuhan di mana mereka akan menjadi dampak bagi generasi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mau serahkan setiap kami. Kalau malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Engkau melihat setiap ketulusan hati kami ketika kami memberi. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu untuk semua berkat yang kami terima dalam sepekan minggu ini. Kami memberikannya Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan-Mu.
Dan kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa apa yang tidak kami lihat, yang tidak kami dengar, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau sediakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan. Bersama-sama kita katakan, amin. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, diberkati pada malam hari ini. Kita bersyukur ya, firman Tuhan yang begitu menguatkan dalam hidup. Dan kita juga bersyukur mungkin di tengah-tengah ada yang beda enggak di depan? Ada sesuatu yang beda enggak? Diberkati pujian penyembahan pada hari ini, kita sudah menerima firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kita. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita diberkati untuk setiap pujian. Ada yang beda ya, hari ini sangat meriah. Kita penuh dengan sukacita, amin. Karena kita dilayani, ada di tengah kita di prophetic dilayani oleh Ko David. Dari kemarin saya kalau panggil tuh Ko David. Mungkin nubuatan ya Ko, ya seperti Daud ya, dengan gambus dan kecapi memuji nama Tuhan. Ya mirip-mirip lah dengan gambus dan kecapi. Jadi tidak salah. Tapi yang namanya Ko David kebetulan keponakan dari Pastor Eddie Lawson. Bisa bersama-sama dengan kita jemaat Suara Eagle untuk melayani. Terima kasih Ko Devi untuk pelayanannya. Mungkin minggu-minggu depan boleh bergabung kembali untuk melayani kita di tempat ini. Amin saudara. Didoakan biar alatnya ada di sini. Mungkin ada pengumuman tambahan atau mungkin ada Bapak Ibu jemaat. Boleh kembali bergabung di ibadah di tempat ini. Dan ada satu pengumuman bahwa jadwal kelas untuk School of Life kemarin sudah diisi ya lewat angket itu.
Untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan berdoa bagi negeri kita Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu, umat-Mu bersatu hati, kami berdoa atas Indonesia. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu, dari kepulauan ujung timur, barat, utara, selatan, sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kegerakan demi kegerakan Kau nyatakan atas negeri ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan atas negeri ini terjadi Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang kuat, tidak ada kelaparan, tidak ada kekeringan. Semuanya dalam berkat-berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam tangan kuasa Tuhan. Beri hikmat pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan Yesus untuk memimpin negeri ini Tuhan. Kami serahkan jajaran kabinet-kabinetnya, menteri-menterinya, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dirancangkan atas Bapak Presiden kami diprogramkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atas negeri ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, para misionaris-Mu yang sampai malam hari ini mengabarkan Injil keselamatan-Mu di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, cukupkan apa yang hamba-Mu perlukan, proteksi dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga seluruh negeri ini boleh mendengar kabar Injil keselamatan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada telinga tidak mendengar, tidak ada lidah yang tidak mengaku bahwa Tuhan Yesus yang satu-satunya adalah juru selamat mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Indonesia diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima blessing yang daripada Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah. Tuhan Yesus memberkati engkau, menyintai engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang kau kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Dikembang tumbuhkan wilayah-wilayah pekerjaanmu, diperluas seluas-luasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kehidupanmu, bertumbuh di dalam Kristus, pengenalan akan Kristus terus bertumbuh, iman yang kuat, yang terus kuat melekat kepada Kristus ada di dalam hidupmu. Kristus menjadi sumber dari kehidupanmu, sukacita menjadi sumber dari kehidupanmu di dalam Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Keluargamu mengalami anggur baru yang semakin hari semakin manis. Ada kehangatan, kekompakan, kesehatian, kerukunan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan para imam, dipulihkan para istri, dipulihkan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.